Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama, kita akan belajar muatan PPKN masih tentang keberagaman ekonomi masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kemasan dan pengemasan. Kemasan memiliki peran penting dalam strategi pemasaran. Untuk itu harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen agar tertarik membeli barang yang kita buat. Jadi, fungsi dasar dari kemasan adalah untuk menarik perhatian dalam strategi pemasaran. Nah, fungsi kemasan dan pengemasan ini antara lain mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen agar produk tidak tercecer, terutama untuk cairan, pasta, dan butiran. Lalu melindungi dan mengawetkan produk seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, dan kontaminasi dari kotoran dan mikroba yang dapat merusak serta menurunkan mutu dari produk tersebut. Fungsi lain yaitu sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan tersebut. Kemudian meningkatkan efisiensi dan memudahkan pengiriman serta penyimpanan. Lalu memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Misalnya penggunaan kemasan botol plastik pada beberapa produk makanan. Yang kemudian menambah daya tarik calon pembeli. Terakhir, sebagai sarana informasi dari produk tersebut. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS, posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN. Kali ini kita akan mengulas tentang barang dan jasa yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia. Kita akan bahas tentang barang dan jasa yang diekspor oleh Indonesia. Barang dan jasa yang diekspor Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ekspor migas atau minyak bumi. Di sini minyak bumi diekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sementara gas bumi diekspor ke Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Gambar berikut adalah salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Selanjutnya, barang dan jasa yang diekspor Indonesia di sektor non-migas atau bukan minyak dan gas bumi. Banyak sekali diantaranya hasil pertanian, yaitu getah karet, teh, tembakau, ladak, rotan, kopi, dan biji coklat. Sedangkan hasil industri seperti kayu lapis, kayu gergajian, timah, aluminium, pakaian jadi, kain tenun, tekstil, karet olahan, minyak atsiri, minyak kelapa sawit, semen, barang anyaman, mebel, bahan kimia, kulit, pupuk urea, kertas, dan kaca. Barang dan jasa yang diekspor Indonesia selain yang tadi ada lagi hasil tambang, diantaranya biji besi, biji tembaga, nikel, bauksit, biji timah, batu bara, belerang, pasir, dan biji besi. Hasil rotan antara lain kayu rotan, kemenyan, dan damar. Sementara pada hasil laut Indonesia, kita mengekspor ikan, udang, dan berbagai jenis kerang. Lalu negara tujuan ekspor hasil non-migas, ini untuk kopi dan karet kita kirimkan ke Jepang, Singapura,
Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Sementara teh kita kirim ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Jerman. Sedangkan tembakau kita ekspor ke Jepang, Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia. Nah, selain tadi ekspor Indonesia di bidang non-migas dan migas, sektor jasa juga banyak mengirimkan tenaga kerja seperti asisten rumah tangga, sopir, perawat, tenaga perkebunan, dan tenaga pembangunan. Biasanya negara-negara tujuan para tenaga kerja Indonesia ini ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Selanjutnya kita akan bahas tentang barang dan jasa yang diimpor Indonesia. Yang pertama barang konsumsi, beras, tekstil, susu, makanan, minuman, buah-buahan, sabun, bahan kosmetik, dan alat-alat rumah tangga. Selanjutnya bahan baku penolong, contohnya bahan kimia, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang, tenun, semen, kapur, bahan bangunan, besi, baja, bahan karet, plastik, dan alat-alat listrik. Kemudian untuk barang modal seperti generator, peralatan listrik, alat pengangkutan, kendaraan bermotor, dan barang-barang elektronik. Tentunya barang-barang elektronik yang sering kamu gunakan, contohnya HP ataupun laptop, TV, itu banyak sekali yang kita impor. Mudah-mudahan suatu hari kelak Indonesia bisa menghasilkan produk-produk elektronik sendiri, tidak perlu mengimpor dari negara lain. Sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.